Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. La haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah pada kesempatan ini di podcast yang istimewa ini, perkenalkan saya Eka, host di podcast Singkat Melekat. Meskipun singkat, kita akan mengenal lebih dekat. Alhamdulillah pada podcast kali ini sudah hadir bersama saya Saudara Muhammad Firman Zaki Dalilah, semester 8 ya? Betul. Ya, Muhammad Firman Zaki Dalilah ini adalah mahasiswa dari program studi Hukum Keluarga Ahwal al-Syakhsiyah yang pada kesempatan ini kita hadirkan karena Muhammad Firman Zaki atau lebih dikenal ya, disingkat ya, biasanya Firza ya. Betul, nama panggungnya nih Firza. Jadi Saudara Firza ini pada kesempatan beberapa pekan yang lalu mengikuti sertifikasi mediator dan alhamdulillah lolos dengan gelar apa gelarnya? Certified Mediator. Certified Mediator. Nah, ini kita akan mengenal lebih dekat sosok Muhammad Firman Zaki, mahasiswa semester 8 ini, dari mulai pengalamannya selama kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah di program Hukum Keluarga ya. Dan kiprah-kiprah Saudara Firza ini di kampus sampai betul-betul mendapatkan apa yang dia cita-citakan. Baik, silakan perkenalkan dulu ya Muhammad Firman Zaki Dalilah, dari mana asalnya? Kuningan ya? Betul. Nah, silakan nanti diperkenalkan. Silakan. Oke, terima kasih Ustadz dan hadirin sekalian. Ya, alhamdulillah saya Muhammad Firman Zaki Dalilah. Saya merupakan mahasiswa Hukum Keluarga Ustadz semester 8 dan alhamdulillah memang saya sudah melaksanakan sidang skripsi juga dan jadi dari segi tugas akhir mungkin bisa dibilang sudah selesai gitu Ustadz ya. Dan saya sendiri berasal dari Kabupaten Kuningan, lebih tepatnya di Desa Kadu Agung, Kecamatan Karangkencana, seperti itu Ustadz. Gitu. Ya, berarti semester 8 ya. Bisa diceritakan pengalaman selama kuliah di Prodi Hukum Keluarga? Oke, sebetulnya jurusan hukum ini saya tidak ada impian sama sekali Ustadz. Jadi tidak ada istilahnya apa ya, keinginan tiba-tiba saya masuk hukum gitu. Karena memang yang pertama, yang penting saya kuliah aja gitu Ustadz. Gitu ya. Karena memang sebelum masuk ke sini pun saya sempat putus kuliah gitu. Berarti ada istilahnya gap year ya? Gap year, betul. Kalau lulus SMA-nya berarti? Saya 2020. 2020. Betul, 2020. Ya. Kemudian yang saat itu 2020 saya kebetulan ambil juga di salah satu PT KIN negeri dan lulus juga di Prodi Pendidikan Bahasa Arab Ustadz. Selain itu saya juga daftar di luar negeri dan alhamdulillah lulus juga. Gitu. Cuman memang karena terkendala COVID akhirnya gagal berangkat. Seperti itu. Nah, jadi dari 2020 itu saya memutuskan kerja dulu. 2021 saya masuk lagi UMPT KIN dan masuk ke perguruan tinggi yang sama. Itu sudah berjalan 1 semester Ustaz. Cuman saat itu kan waktu COVID itu ya namanya sedang porak-poranda gitu ya Ustaz, dari segi ekonomi dan lain-lain. Maka saya memutuskan untuk keluar lagi seperti itu karena memang kebutuhan ekonomi yang mendesak saya untuk keluar seperti itu. Nah, kemudian ada salah satu ustadz di Husnul Khotimah yang menawarkan barangkali di sini Firman ini di Husnul Khotimah sudah ada perguruan tinggi katanya gitu. Antum masuk aja gitu. Ya udah bismillah saya masuk gitu kan, apalagi kan dekat dan lain-lain. Nah, maka bismillah dengan tanpa pengetahuan, tanpa keinginan untuk dihukum, ya udah bismillah saya masuk aja. Iya, baik. Luar biasa sekali ya perjalanannya untuk bisa kuliah di STS Husnul Khotimah Kuningan di Prodi Hukum Keluarga. Betul. Ya. Jadi di awal memang tidak terbersih sama sekali untuk berkiprah di bidang hukum ya, terutama terlebih di hukum Islam ya. Ini tadi sempat disampaikan bahwa juga sempat apply di perguruan tinggi luar negeri ya, dan itu lolos, masya Allah luar biasa. Artinya Muhammad Firman Zaki ini adalah sosok yang memang punya ambisi untuk berkarir ya, dan di bidang hukum ini berarti kalau sekarang sudah menemukan berarti ya. Insya Allah. Artinya sampai bisa mengikuti sertifikasi mediator dan lolos itu kan luar biasa. Nah ini selain itu mungkin pengalaman organisasinya bisa di-share ke netizen? Kalau organisasi memang ya kita kan yang ada di sini seperti kami, kita juga pernah mengikuti di semester 1 itu saya sudah mengikuti. Kemudian
tiba-tiba di semester 4 ini disuruh jadi ketua BEM. Oh, ya Dan betul. ya qadarullah memang ya saya nggak tahu, nggak ada impian sama sekali, tiba-tiba terpilihlah seperti itu. begitu. Dan memang ya mau tidak mau seperti itu ya Ustadz. Ya. Jadi itu juga bagi saya merupakan suatu pembelajaran untuk kita mengelola diri, mengelola orang lain seperti itu. Betul. Berarti punya pengalaman juga di organisasi ya, selain di organisasi ekstra kampus juga di BEM berarti ya. Iya, Ya, satu periode mengelola organisasi intra kampus sangat luar biasa. Nah, selanjutnya apa namanya? Prospek di bidang hukum Islam ini sebagai lulusan prodi hukum keluarga ya. Ini nanti bagaimana punya rancangan, punya gambaran setelah lulus. Ini kan sidang skripsinya sudah ya kan, kemudian nanti mungkin beberapa proses yang harus dilalui sampai wisuda dan mendapatkan ijazah. Punya gambaran untuk ke depannya? Alhamdulillah, insya Allah. Jadi tadi kan saya masuk ke Stisaka ini nggak tahu nih ada hukum atau apalah gitu. Yang penting saya kuliah. Cuman titik baliknya itu ada di semester 3, Ustaz. Jadi ketika saya mungkin ada dari kampus ada program untuk pembekalan hukum gitu ya, yang diadakan oleh PKBH, Ustaz. Gitu, yang dimana di sana kan kita diperkenalkan dengan prospek kerja dari hukum itu sendiri. Dan setelah saya sadar, oh ternyata luas sekali, Ustaz. Jadi kita dengan SH Hukum Islam dengan teman-teman dari Fakultas Hukum itu ternyata tidak ada bedanya. Kita dari hukum Islam bisa masuk advokat, kita bisa masuk ke notaris dan lain-lain. Artinya apa? Ini merupakan peluang bagi saya jadi untuk kemudian kita cari-cari informasi terkait hukum seperti itu. Dan mungkin Ustadz belum tahu juga, sebetulnya sebelum sertifikasi mediator ini saya sudah sertifikasi yang lain juga, Ustadz. Oh begitu. Nah, ini harus disaringkan ini karena yang selama ini disampaikan atau terekspos di kampus baru yang mediator saja. Apa itu sebetulnya? Itu paralegal, Ustadz. Paralegal. Itu langsung dari Kementerian Hukum. Oh, dan itu lolos berarti ya, sudah punya sertifikat juga. Itu sudah dari Agustus saya pelatihan. Pelatihan. Iya, Agustus 2025. Kemudian pelatihan selama 3 hari kurang lebih dan aktualisasi selama 3 bulan. Setelah itu ujian dan alhamdulillah sudah dinyatakan lulus dan bergelar CPLA. CPLA. Ya, Certified Paralegal of Legal Aid. Of legal aid. Legal aid. Iya. Itu langsung dari Kementerian Hukum. Kementerian Hukum. Jadi diakui secara nasional. Oke. Nah, terkait berarti 2 sertifikasi ya. Nah, 2 sertifikasi ini kan nanti bisa untuk jadi apa istilahnya itu penyerta ya, penyerta bahwa lulusan dari hukum keluarga ini memiliki sertifikat yang didapatkan dari luar kampus, apalagi ini diakui oleh Kementerian Hukum dan secara nasional itu bisa digunakan ya. Artinya bahwa Muhammad Firman Zaki ini sudah siap untuk berkiprah sesuai dengan apa istilahnya itu bidang yang diambil semasa kuliah ya, seperti itu. Baik. Pesan untuk teman-teman ya, untuk adik kelas, kemudian untuk adik-adik tingkat khususnya di hukum di prodi hukum keluarga ya, gitu. Apa kira-kira? Jadi supaya meyakinkan bahwa sebenarnya bidang hukum keluarga ini banyak peluangnya seperti itu. Betul. Gimana tuh? Terkadang kan mahasiswa itu mungkin minder dengan potensinya. Potensi kita itu apa sih? Cuman yang saya pikirkan, yang saya alami sekarang itu, potensi itu akan muncul sering kita mencari peluang. Itu peluang sertifikasi, peluang pelatihan. Karena saya juga peluang sertifikasi, pelatihan dan lain-lain itu tahu dari rekan-rekan yang lain yang memang dia sudah berkiprah di bidang hukum seperti advokat dan lain-lain. Dan fun fact-nya Ustadz, tadi 2 sertifikasi yang saya jalankan sebetulnya bukan khusus untuk hukum. Sebetulnya CPLA ini itu boleh dari lulusan SMA pun. Oh begitu. Iya. Jadi begitu mediator itu boleh dari sarjana hukum sarjana apapun, tidak usah sarjana hukum. Namun yang perlu saya garis bawahi, kita orang hukum masa tidak belajar gitu. Iya betul. Nah makanya kan yang lain pun memiliki peluang untuk sertifikasi, untuk mengikuti pelatihan hukum, tapi masa kita sebagai mahasiswa hukum tidak mau belajar hukum gitu. Itu kan bertentangan dengan fitrah mungkin ya. Fitrah kita sebagai mahasiswa hukum tapi nggak ngerti hukum gitu. Ya itu dia. Nah, itu. Artinya kesesuaian karir atau berkiprah di dunia kerja ya yang sesuai dengan kemampuan atau sesuai dengan
prodi yang diambil ketika kuliah itu memang yang bagaimanapun ya, kampus itu menginginkan hal yang seperti itu ya. Gitu. Kemudian para lulusan ini memang akan sangat menentukan bagaimana kampus ini menghasilkan lulusan-lulusan yang sesuai dengan CPL ya, keprodian yang memang itu akan juga mendorong terhadap akreditasi kampus seperti itu. Nah, tadi sudah ya pengalaman, kemudian yang sertifikasi itu sudah, pesan-pesan untuk adik kelas atau teman-teman netizen yang juga melihat podcast ini sudah disampaikan. Selanjutnya mungkin ada kira-kira untuk membangun jejaring. Nah, ini kan perlu juga ini. Betul. Nah, ini seperti apa? Apakah Muhammad Firman Zaki ini sudah memiliki koneksi-koneksi, kemudian jejaring-jejaring yang dibangun, entah itu dari mulai kuliah di sini atau mungkin baru-baru ini, seperti apa? Kalau koneksi sih memang kita terus berusaha ya Ustaz. Karena memang koneksi itu salah satu hal yang penting di masa depan nanti. Karena informasi-informasi itu pasti kita dapat dari orang yang kita kenal, seperti itu. Nah, ini pun sama, mediator pun ketika kita misalkan nih, kan mediator yang saya ikuti kemarin itu sertifikasi langsung dari Mahkamah Agung, Ustaz. Dan prospeknya itu semua karena dalam peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016, setiap perkara perdata yang masuk ke pengadilan itu wajib mediasi dulu. Dan mediasi itu siapa yang mediasi kita ini? Yang sudah tersertifikasi mediator. Itu sekarang. Dan bahkan ada sewacana gitu Ustaz, yang dimana sekarang sedang digodok di Mahkamah Agung, yang dimana aturan sekarang perkara dimasukkan dulu, daftarkan dulu baru dimediasi. Tapi nanti mediasi dulu baru mendaftarkan perkara itu. Jadi mediasi yang diawalkan ya sebelum jadi, didaftarkan perkaranya. Maka ini kan salah satu prospek juga untuk kita sebetulnya, apalagi disyaratkan mediator yang sudah tersertifikasi Mahkamah Agung gitu. Jadi sebelum perkara perdata itu didaftarkan, maka harus dilampirkan dulu surat keterangan sudah mediasi itu. Itu nanti wallahu alam, saya tidak tahu apakah kapan dirilisnya, cuma sekarang sedang ada pembicaraan gitu. Jadi dimanapun insya Allah ya bagi teman-teman sekalian, prospek hukum itu sebetulnya luas gitu. Apalagi di syariah ini sebetulnya. Jadi saya masih teringat dengan salah satu kalimat dari Ketua Stisaka, Dr. Mualim, yang dimana beliau pernah mengatakan kepada saya, antum itu di Stisaka itu punya dua pilihan. Antum mau jadi kiai atau dalam hal ini ahli syariah atau ahli hukum, gitu. Tapi antum lebih bagus kalau misalkan antum menjadi ahli hukum yang beragama, yang ahli syariah juga, gitu. Karena sedikit sekali sekarang para penegak hukum yang mungkin ada memiliki keimanan dan lain-lain, gitu. Memiliki keterikatan dengan Tuhan seperti itu. Maka di Stisaka ini diharapkan ya kita semua selain paham hukum, kita juga memiliki landasan syariat sebagai kita untuk berperilaku hukum. Baik, luar biasa sekali ya. Terima kasih sudah sharing ya di podcast singkat melekat ini. Meskipun singkat, kita mengenal lebih dekat ya sosok-sosok yang akan kita hadirkan di podcast berikutnya. Terima kasih Muhammad Firman Zaki Dalillah ya. Saya biasanya menyebut Firza ya, dan teman-teman juga begitu ya. Betul. Muhammad Firman Zaki Dalillah. Jadi terima kasih dan selamat saya ucapkan sudah punya 2 sertifikat ternyata ya. Berarti yang mana lebih dulu berarti CPLA dulu atau CPLA yang dulu? Iya, baik. CPLA kemudian Certified Mediator. Nah, ini nanti mahasiswa yang masih semester 6 ya, semester 4, semester 2 bisa juga bertanya-tanya ya, maksudnya ya konsultasi kemudian sharing dengan Muhammad Firman Zaki ini bagaimana bisa mendapatkan sertifikat tersebut ya, terutama ini di bidang hukum ya, di bidang hukum keluarga. Kalau yang untuk hukum ekonomi syariah juga bisa berarti sama. Selama bergelar SH semua sama. Bergelar SH. Oh ya, baik, luar biasa. Ini adalah satu kesempatan peluang yang bisa diraih ya oleh mahasiswa baik jurusan hukum keluarga ataupun hukum ekonomi syariah. Terima kasih sekali lagi, selamat sudah punya 2 sertifikat. Nanti skripsi sudah selesai ya, sidangnya sudah selesai. Nanti tinggal
wisuda insya Allah. Insya Allah, amin. Saling memotivasi dengan Siap, teman-teman. Terima kasih sudah Terima hadir kasih di juga. podcast Singkat Melekat. Terima kasih dari saya, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.